Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali kita bersama dengan tim GKI Malaysia masih dalam nuansa Natal ya di bulan Desember, tapi menjelang tahun baru. Nah, bersama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur di kesempatan ini Tuhan, kami kembali boleh bersama dengan tim JKI Malaysia Malang dan para pendengar di rumah ataupun di mana setiap mereka yang saat ini ada bersama dengan kami. Tuhan, sebentar kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin setiap kami. Buka mata hati pengertian kami Tuhan untuk mengerti memahami akan firman Tuhan. Supaya Tuhan mendaki dalam kehidupan kami jalankan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, dari tahun ke tahun, di mana saat memperingati perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus, di mana dalam seremonial ibadah, liturgi, dan tata cara ibadah yang kita bangun dalam ibadah raya, baik perayaan Natal ataupun ibadah Natal, kita tampil dengan begitu memukau, wah, kita seperti itu ya, dengan pernik-perniknya yang kita buat aksesoris di gedung-gedung gereja, dan hal-hal lain yang mendukung peribadahan itu sendiri, dengan WL singer yang sudah terlatih dengan baik, pemain musik yang bagus, alat musik yang modern dan lengkap, juga audition yang mendukung sangat bagus. Tidak ada yang salah dengan hal itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua itu baik jika itu dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Namun kalau itu untuk prestis diri sebagai ikon suatu organisasi gereja, atau katakanlah bentuk kemewahan dari satu organisasi lembaga gereja, sungguh ironis hal itu terjadi. Dan itu suatu kenyataan. Kekristenan membangun adat istiadat ibadah, tradisi gereja, seremonial gereja dilakukan dengan baik. Tidak ada yang salah dalam hal itu. Namun kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita akan baca dalam Yohanes 3, Injil Yohanes pasal 3 ayat
Mulai satu ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul percakapan dengan Nikodemus. Kita tahu Nikodemus ini orang Farisi, ahli Taurat, tokoh agama Yahudi. Boleh dikata ahli dalam kitab Taurat. Jagonya, hafal ya dari Kejadian sampai Malaki. Namun pada saat itu dia datang kepada Yesus dan bertanya, ayat 1, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia seorang pemimpin agama. 2, ia datang pada waktu malam pada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. 3, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau dia sudah tua? Dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali atau dilahirkan lagi? 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 7, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di nuansa Natal atau memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, suatu kemeriahan liturgi agama, ya, ada yang merayakan perayaan Natal di gereja-gereja, di lembaga-lembaga Kristen. Tidak ada yang salah, semua bagus kalau kita kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, di kesempatan ini kita akan beri tema kelahiran Yesus, pembaruan bagi manusia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Injil Lukas pasal 2 menceritakan kelahiran Yesus. Juga Matius pasal 2 juga menceritakan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia bagi kita, Bapak Ibu saudara dan saya. Nah, setelah Tuhan Yesus lahir untuk kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Itu yang paling penting. Sebab di sini Nikodemus adalah seorang ahli Taurat, orang Farisi, guru agama Yahudi, pasti mengerti firman Tuhan. Nah, namun dia bertanya kepada Yesus, sebab Yesus berkata, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan
Allah. Padahal Nikodemus ini ahli Taurat, yang mengerti hukum-hukum agama Yahudi, yang mengerti perintah-perintah, mengerti larangan-larangan. Sepanjang Alkitab ditulis ada 613 larangan, ada 200 berapa itu perintah. Nikodemus ngerti. Katakanlah dia seorang yang luar biasa dalam bidang agama, orang agamis. Tapi Yesus berkata, jika engkau tidak dilahirkan kembali, atau jika orang tidak dilahirkan kembali, tidak akan melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali dalam hal ini adalah kelahiran oleh Roh. Lahir di dalam Yesus Kristus, Roh Allah yang hidup. Roh Allah itu sendiri. Sebab kalau hidup kita hanya dalam tataran agama, taat menjalankan liturgi agama, itu hanya sebatas perbuatan daging untuk memenuhi hukum agama. Tapi Yesus lahir ke dunia tidak membawa agama. Yesus lahir membawa keselamatan bagi seluruh bangsa, bagi siapa yang percaya pada Dia, maka dia akan binasa. Jika seseorang, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita hanya sebagai orang Kristen yang setiap minggu ke gereja, menjalankan liturgi atau seremonial agama, peribadatan, memperingati hari-hari besar agama kita, Paskah dan Natal, hanya sebatas memperingati, sebatas liturgi, tata cara ibadah atau kemeriahan ibadah, tidak akan ada artinya. Sebab firman Tuhan katakan, kita akan masuk kerajaan Allah jika kita dilahirkan kembali, dilahirkan oleh Roh Allah. Bukannya sebagai orang beragama seperti Nikodemus, tidak, tapi harus dilahirkan kembali. Sebab hanya orang yang dilahirkan oleh Roh yang akan masuk kerajaan Allah. Nah, Roh Allah yang harus hidup mengubahkan kehidupan setiap kita. Tidak cukup kita menjalankan tata cara ibadah, liturgi ataupun seremonial beribadah. Tapi yang paling penting dalam kehidupan setiap kita, untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, Yesus, Roh Allah yang hidup, Tuhan kita, harus lahir dalam kehidupan kita, memimpin seluruh kehidupan kita, mengambil alih kehidupan kita untuk hidup dalam kehendak-Nya. Percuma setiap saat kita bulan Desember ya, kita memperingati perayaan Natal dan sebagainya, liturgi dan sebagainya, kalau Yesus, Roh Allah itu tidak lahir dalam hati kita, dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Berikan hati kita seperti palungan yang menerima dengan segala kerendahan kelahiran Yesus dalam hati kita. Itu yang paling penting. Saat Yesus lahir dalam hati kita, seperti palungan menerima kelahiran Yesus di Betlehem. Biarlah hati kita menerima kelahiran Roh Allah, itu Roh Kudus yang lahir memimpin kehidupan kita. Dan biarlah hidup kita seperti emas, kemenyan, dan murni yang dipersembahkan untuk Tuhan. Emas berbicara tentang kemuliaan. Biarlah hidup kita yang mulia, yang terbaik kita persembahkan untuk Tuhan. Kemenyan tentang harumnya hidup kita, nama kita. Juga umur berbicara tentang suatu hal yang indah, yang luar biasa untuk kita persembahkan untuk Tuhan. Jadi biarlah hati kita menerima kelahiran Yesus, dan hidup kita persembahkan untuk kemuliaan. Itulah kelahiran kita di dalam Roh. Bagaimana seorang kita, Bapak Ibu Saudara saya, lahir di dalam Roh. Sebab hanya orang-orang yang dipimpin Roh, dalam Roma 8 ayat 14 ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab hanya anak-anak Allah lah yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Untuk kita hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaan yang telah disiapkan untuk kita. Karena saat kelahiran Yesus ke dunia ini untuk menebus kita, mengubahkan kehidupan setiap kita, untuk kita hidup seturut dengan Roh Allah itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, untuk memimpin diri kita dalam kasih, memimpin seluruh kehidupan kita, menguasai seluruh kehidupan kita, membawa kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Tidak hanya hidup beragama, tapi hidup menjadi pribadi seperti Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup, yang sekarang saat ini bersama-sama dengan kita dalam Roh-Nya yang kudus, yang hadir dalam hati setiap kita, yang menerimanya dan yang membiarkan Roh itu mengubahkan kehidupan kita menjadi hidup yang baru, menguasai hidup kita, memurnikan kehidupan kita, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, memiliki kehidupan yang baru. Seperti kata metamorfosis ya, dalam pelajaran IPA, saat jadi ulang, hidup kita merusak. Tapi saat menjalani proses, jadi kepompong dan keluar jadi kupu-kupu, hidup kita berguna. Kupu-kupu itu terbang ke butik bunga yang lain, dan satu dia terjadi pembuahan pada pohon-pohon yang ada biji dan bisa berbuah. Begitupun kehidupan kita, biarlah dalam proses kelahiran baru hidup kita yang diubahkan oleh Roh Allah
yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita memiliki kehidupan yang baru, yang orang lain bisa menikmati. Bagaimana kalau kita menanam pohon mangga? Pohonnya tinggi, besar, daunnya lebat, bisa buat berteduh kalau siang panas-panasnya. Tapi apa gunanya kalau nggak ada buahnya? Kita tidak bisa menikmati. Untuk apa dia tumbuh? Seperti Yesus mengutuk pohon ara. Nah, hidup kita jangan seperti itu. Hidup kita harus berbuah. Dalam pimpinan Roh Kudus Allah, kita memiliki kehidupan yang berbuah, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Satu keharusan pribadi di dalam Tuhan, yang lahir baru, yang dilahirkan oleh Roh Allah di dalam Yesus Kristus. Kehidupan kita harus bisa dinikmati. Itu satu keharusan. Supaya saat kelahiran Yesus dalam hati kita, dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, bukan hal yang sia-sia, tapi yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan banyak orang. Bahwa kehidupan kita dilihat, kehidupan kita dinikmati, dirasakan orang lain, dan mereka berkata, oh iya, orang yang hidup di dalam Roh Allah, orang yang hidup dilahirkan kembali oleh Roh Yesus Tuhan Allah semesta alam, hidupnya memang berbeda, bisa dinikmati, hidup jadi berkah. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Bila di momen Natal ya, di bulan Desember ini menjelang tahun baru, kehidupan setiap kita yang menerima kelahiran Yesus Tuhan, Roh yang hidup di dalam Rohnya yang kudus melahirkan kita kembali, lahir dalam Roh, di mana hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, supaya kehidupan kita berguna dan bisa dinikmati banyak orang, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, biarlah dengan firman Tuhan ini akan membuka mata hati pengertian kita untuk kita lahir di dalam Roh, tidak hanya hidup dalam tata cara agama saja, tetapi benar-benar hidup di dalam Roh, lahir baru oleh Roh Allah yang hidup, supaya kelahiran Yesus pembaruan bagi kehidupan setiap kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita berdoa, kita akhiri, kita akan angkat satu pujian. Tuhan adalah yang sempurna.
Haleluya. Mari kita satukan hati, kita akan ucap syukur. Bapa kami yang baik dalam Tuhan Yesus, kembali Tuhan kami ucap syukur kepada Engkau saat ini. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesainya di ibadah live saat ini Tuhan menolong kami. Kami ucap syukur, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan untuk kami. Bila benar Tuhan, Roh yang kudus memimpin kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang baru yang Tuhan kehendaki. Hidup seperti Kristus hidup dalam pimpinan Roh Kudus Allah. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, sambungkan kami Tuhan untuk hidup seperti yang Engkau kehendaki. Dan biarlah senantiasa Roh Kudus Tuhan menolong kami, menuntun sepanjang kehidupan kami, agar kami kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk tim JKM Eklesia Malang, juga sekedar jemaat, pengurus, juga Bapak Kepala Sidang, Bapak Yafet, dan semua mitra bakti, juga pelayan-pelayan Tuhan yang lain yang di dalam JKM Eklesia senantiasa bekerja sama untuk tujuan dan kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan berkat. Terima kasih Tuhan juga untuk Sinode JKI. Tuhan berkati Ketua Umum Pak Adistanto, juga para staf pengurus Bapak David, Pak Edi, juga para dosen dan mahasiswi, juga staf pengajar di SD Sangkakala. Tuhan berkati Bapak Adi dan keluarga dan pelayanannya, juga semua pengurus yang ada di Sinode JKI juga SD Sangkakala. Tuhan berkati kehidupan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa juga untuk para donatur, juga orang-orang yang peduli dengan JKM Eklesia yang selalu setia menopang pelayanan JKM Eklesia. Tuhan berkati kehidupan setiap mereka di dalam pelayanannya, di dalam keluarga rumah tangga, usaha pekerjaan setiap mereka. Bapak Ibu Budiono, Bapak Ibu Didion, Bapak Gusti, juga Jerry dan Bapak Yohanes, juga Bapak Yohantesi bersama Ibu, Putra Putri, Mama dan cucu. Tuhan berkati kesehatan setiap mereka. Tuhan hidup pelayanan mereka, pekerjaan mereka, dan apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan memberkati. Pakai kehidupan setiap mereka Tuhan, terus alat bagi pujian dan kemuliaan. Terima kasih Bapak, kepada bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, sebentar masa kami memasuki pesta demokrasi. Bila Tuhan keadaan tetap aman dan kondusif. Tuhan, bagi aparat pemerintah negeri kami, TNI Polri, juga segenap lembaga elemen negeri kami yang terus menjaga stabilitas kesatuan NKRI, juga keamanan kami, supaya pesta demokrasi yang diadakan pada tahun 2024 berjalan dengan baik, dan para pemimpin negara kami yang telah disediakan oleh Tuhan terpilih seperti hati rakyat yang menginginkan mereka untuk menjadi pemimpin negeri ini Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan dan kerinduan seluruh rakyat Indonesia, supaya pemerintahan negeri kami sejahtera, aman, bahkan sosial ekonomi merata bagi seluruh penduduk Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Untuk negeri kami juga orang-orang yang telah dengan senang hati, dengan setia untuk menopang pelayanan di JKM Eklesia. Terima kasih Tuhan, semoga kami akan berdiri untuk pulang ke tempat masing-masing. Sampaikan kami Tuhan di rumah dalam keadaan baik tanpa kurang satu apapun, dan pertemuan kembali kami di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Dialah setiap kami menerima damai sejahtera, sukacita, cinta kasih dari Allah
Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Tetap semangat. Biarlah masa Natal, kelahiran Yesus dalam hati kita, memberikan pembaruan dalam hidup kita di tahun yang akan datang. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.